Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Psikologi Industri dan Organisasi. Di sini kami akan mewawancarai regional manager dari Klinik Kecantikan Oriskin yang beranggotakan saya Muhammad Rehan Murtado, saya Nurmeta Ropiko Azmi, saya Izaki Nabila, saya Dini Umum Fadila, saya Muhammad Rifat Kayana. Gimana sih wawancaranya? Oke, kita simak aja langsung nih masuk ke dalam. Kita simak. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami bertujuan untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Baik. Ya, bisa dibantu mengenai pertanyaan apa aja. Nanti saya akan bantu jawab. Oke, baik Ibu. Oke, selanjutnya boleh bertanya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana sih proses rekrutmen dan seleksi kandidat di perusahaan ini? Dan apa kriteria utama yang dicari dalam pemilihan calon karyawan terhadap perusahaan? Untuk perekrutan itu biasanya kita memang sebenarnya sih langsung ke user. Seperti misalnya di klinik kecantikan ini kan beberapa cabang. Misalnya saya butuh untuk kandidat sales atau beauty konsultan, asisten manager ataupun beautician atau dokter, bahkan sales manager, operational manager, itu biasanya saya langsung cari rekrut. Nah, biasanya kalau saya sudah dapat orang interview, kemudian misalnya saya sudah cocok, sudah mereka oke, baru kita lemparkan CV-nya untuk ke pusat. Ada HRD-nya, secara legalitas akan dimasukkan PKWT seperti itu. Cuma memang ada juga kadang HRD pun juga membantu untuk mencarikan kandidat, tapi biasanya HRD juga melempar kandidat tersebut CV-nya kepada user, jadi langsung ke pengelola ataupun regional manager. Itu nanti dilihat kita kira-kira setelah mereka interview apakah kriteria itu representatif atau tidak untuk posisi tersebut, seperti itu. Untuk kriteria sendiri sih lebih prioritaskan saya mereka yang punya pengalaman di dunia industri kecantikan. Karena kenapa? So far kalau mereka sudah punya pengalaman di sana, kita tidak lama wasting time untuk menunggu mereka untuk belajar lagi dari awal, dari nol. Kalau mereka sudah ada skill, itu tinggal diasah aja, nanti disesuaikan dengan SOP yang ada di klinik Oriskin gitu. Untuk pertanyaannya, apakah ada kegiatan rutin terhadap ritual atau kegiatan khusus yang mencerminkan budaya dari perusahaan? Briefing pagi itu pasti. Kan musyawarah untuk mufakat itu kan seperti di Pancasila nomor 4 kan, segala keempat terkait ini. Nah, itu musyawarah. Kadang kita memang perlu ada rembuk bersama, berbicara bersama, mengeluarkan pendapat satu sama lain, bebas untuk mengeluarkan pendapat untuk kemajuan perusahaan. Itu boleh, siapapun boleh mengutarakan ide ataupun kritikan, tidak apa-apa. Nah, itu kan berhubungan juga dengan kembali ada pedomannya juga. Kita sebagai warga negara Indonesia ada pedoman, kita musyawarah mufakat, yaitu dalam bekerja juga, apalagi teamwork itu penting namanya, supaya tidak ada miscommunication di antara beberapa pihak atau divisi atau PIC gitu. Jadi memang kalau menjaga teamwork itu lebih riskan ya, karena nanti ada yang satu udah lurus, yang satu belok udah benar, satu lurus. Nah, itulah pentingnya seorang leadership. Mereka harus punya insting yang kuat, kemudian gerak cepat dan tahu actionnya apa. Kalau bahasa orang sekarang gercep, jangan kelamaan mikir, karena kalau kayak gitu kan menghambat semuanya sih. Karena kalau di lapangan itu kayak kita perang, jadi di mana ada musuh kita siap siaga untuk snipernya dan menjaga untuk tim gitu sih. Jadi setiap pagi harus ada Briefing pagi ada. Dan kita ada acara outing besok itu juga ada outing itu biasanya ada reward dari perusahaan jika setiap klinik itu mencapai target dalam setiap bulan, ada bonus. Nah, nanti bonusnya itu kita kumpulkan, kita nanti reward. Kalau di pusat kita juga untuk jajaran manajemen, kita kadang jajan ke luar negeri, misalnya seperti kemarin ke Bangkok, besok ke Vietnam, itu akan ada kan seperti itu. Kalau untuk di klinik juga kita outing, misalnya kita ke Puncak, kita ke Pulau Jawa atau ke Bali gitu. Misalnya rame-rame mengadakan acara bersama untuk keakraban. Itu setiap Itu ritual ya, masuk kategori ritual ya. Tapi berapa bulan sekali? Biasanya 3 bulan sih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, ini berkaitan tentang
sebenarnya kita ada satu teori gitu ya, Bu, tentang mata kuliah kami psikologi industri dan organisasi tentang VUCA era. VUCA era itu singkatan dari volatile, setelah itu uncertain, terus habis itu complexity dan ambiguous. Jadi singkatnya itu adalah kita sebagai pelaku satu organisasi atau perusahaan itu menghadapi suatu perkembangan yang sangat pesat dan juga ketidakpastian gitu di masa depan. Dan itu seperti misalnya, dan itu memiliki tantangan gitu, misalnya kayak COVID-19 gitu. Dan itu juga pasti memiliki dampak bagi perusahaan gitu. Force major. Iya, gitu. Nah, di sini boleh nggak sih ceritakan bagaimana pengalaman dari perusahaan ini dalam menghadapi tantangan ketidakpastian itu di mana? Tantangan tidak pasti apa yang sudah terjadi kemarin, apa yang akan datang. Boleh yang udah terjadi dan apa yang rencananya akan datang gitu dihadapi. Kebetulan saya bersyukur bekerja di dunia kecantikan karena pada saat COVID-19 kemarin efek dampak dari force major itu pasti ada, tapi kita tetap tumbuh, tidak mati tapi tetap tumbuh. Dan saya lihat memang kebanyakan dari teman-teman rekan saya juga orang tour travel, mereka banding setir sekarang banyak banget orang lari ke dunia kecantikan karena dilihat dari pengalaman kemarin pada saat COVID-19 dunia kecantikan itu tetap tetap bertahan. Dia tidak ada beberapa memang yang tutup, tapi alhamdulillah untuk Oriskin tetap bertahan melewati badai itu. Dan kebanyakan orang kan kemarin pada saat kemarin itu kan work from home atau aja di rumah aja. Nah di rumah aja kita kan bisa ada pelayanan untuk home service kayak gitu kan. Kemudian untuk produknya sendiri bisa online gitu kan. Mereka bisa melakukan perawatan di rumah. Nah itu banyak sekali orang sekarang yang saya lihat ya dari segi saya, yang pengalaman saya memang kebanyakan dari relasi dan saya pernah dari beberapa rekan juga mereka beralih ke kecantikan. Jadi usahanya mereka akhirnya beralih ke kecantikan karena memang dari kecantikan ini kita bisa melewati badai itu. Biasanya kalau badai itu mereka yang tutup sih di Ampat pada saat mereka yang di mall tutup. Tapi kalau di ruko itu bertahan. Walaupun memang kan ada TP nggak boleh ya, nggak boleh. Kita diam-diam tapi customer ada beberapa 1 sampai 5 ada. Kita tetap bertahan lah. Untuk kedepannya semoga tidak terjadi lagi. Tapi jikalau memang terjadi seperti itu, itulah kita fungsi harus bisa terus inovasi, produksi, kreativitas, punya ide terus. Jadi jangan sebenarnya sih human ya. Secara manusiawi nggak cuma kerja di industri ini, kita sebagai manusia juga harus bisa self defense. Jadi one day kita punya sesuatu tantangan di depan mata, kita bisa menghadapinya itu udah siap. Jangan terus kita pasrah dengan akhirnya kita meratapi nasib, tapi kita fight dengan apa yang dia ada, bahwa kita ya itu semua itu kembali mindset. Kalau kita yakin bisa, pasti semua itu akan kita badai itu, jangan kita lari dari badai, tapi badai itu kita hadapi. Dengan kita menghadapi badai itu, kita bisa tahu juga apa sih yang terjadi ini, dan kita semakin mahir. Seperti nakoda aja, mereka sebagai nakoda yang handal kan mereka harus menghadapi berbagai badai yang di lautan lepas. Mereka semakin menghadapi badai, mereka semakin kuat. Jadi kayak gitu. Jadi kita harus kreatif lah. Jadi jangan terus berarti kita nganggur terus nggak apa-apa. Jadi kita kreatif nih, kira-kira kebutuhan pasar tuh apa, market tuh butuhnya apa. Berarti kita ya kadang melenceng dari kita punya industri, tapi kan semua service. Misalnya pada saat orang tidak boleh keluar rumah tapi di rumah aja, mereka kan apalagi wanita butuh perawatan. Mungkin dari klinik sendiri kita bisa mengembangkan wellness-nya, mungkin dengan imun booster, vitamin C, home service kayak gitu. Atau kita juga dari si perusahaan yang menciptakan suatu suplemen yang bisa untuk mencegah virus gitu. Kita kerjasama atau collab. Jadi kayak kolaborasi co-branding, misalnya kita kerjasama dengan Calvin, misalnya kita kerjasama dengan vendor lain. Itu kan kita juga dapat profit dari semua penjualan gitu. Karena kita memikirkan orang banyak. Iya. Jadi kalau misalnya suatu saat nih, misalnya kayak
suatu saat perusahaan itu menghadapi semacam kepesatan teknologi, setelah itu juga ada namanya perubahan-perubahan dari lingkungan sosial juga. Itu gimana perusahaan dalam menyikapi hal itu gitu? Itulah pentingnya kita selalu inovasi dan berarti ada berubah. Kita ada orang tidak menerima perubahan. Kita sebagai manusia itu berani untuk menerima perubahan karena memang dunia teknologi, kecantikan juga kan seperti teknologi. Laser juga mungkin akan ada dia akan ada validnya nanti, dia akan ada laser baru Pico, ada laser lagi yang canggih, makin canggih seperti handphone. Saya kasih bayangan iPhone. Di iPhone kan, Samsung dan sebagainya kan mereka tidak mau kalah saing. Walaupun memang ada harga segmennya, mungkin segmentednya iPhone di atas, Samsung menengah, atau nanti yang ada lagi yang merek lain yang memang fiturnya itu mendekati teknologi itu. Nah, kita harus berani menerima perubahan dan kita harus inovasi terus sih. Jadi kadang kayak kita memberikan facial, orang facial biasa cuma bersihin wajah, tapi gimana yang bikin facial orang itu yang berbeda gitu. Mungkin dari alatnya, kita inovasi produknya yang mungkin ada dari produk kita treatmentnya, ada namanya mungkin penambahan mix ramuannya, kayak misalnya ada exfoliantnya segera mencerahkan gitu. Mix dengan laser atau namanya yang seperti mochi. Kalau di dunia kecantikan mochi skin gitu kan, ada antara laser di infus, kemudian juga di facial gitu kan. Jadi harus bisa menerima perubahan dan kita harus inovasi terus. Jangan kita stuck terima doang, diem, nggak akan berkembang. Kita manusia juga harus begitu. Kita harus inovasi, mengupgrade diri. Jadi jangan kita cuma itu doang, itu aja. Seperti marketing juga kan sekarang lagi yang happening. Marketing itu kan dari awal kan marketing 1.0, sekarang udah 6.0. Jadi dulu cuma orang menjual kualitas produk. Sampai sekarang ada konsep-konsepnya sampai ke digital. Kemudian sekarang eranya sudah ke customer langsung. Sudah mulai ke customer langsung, customer langsung testimoni. P2C. Ya gitu. Ya, jadi memang si produsen ke customer langsung atau si kita nih sebagai skin klinik kita nanya testimoninya. Jadi jangan cuma kita produknya bagus loh, ini bagus loh, ini bagaimana, jangan cuma itu. Bagaimana untuk marketingnya itu, gimana kita harus ikuti. Ya, rajin membaca, kita tahu bisa paksa pasar, mengenal pasar, baca pasar harus tahu. Harus ini juga sih, up to date. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, pasti kan di setiap perusahaan itu pasti ada konfliknya juga, permasalahannya masing-masing gitu ya Bu. Nah bagaimana sih Ibu untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik yang terjadi gitu di perusahaan ini? Ya, konflik tuh pasti ada, mau level atas, bawah, menengah, bawah dan atas tuh pasti. Karena namanya manusia itu nggak mungkin nggak ada konflik. Berarti ya, perang aja selalu ada. Menjaga norma-norma, etos kerja itu pasti. Jadi kita ya, semua orang itu kan punya karakter masing-masing, karakteristik masing-masing, semua orang punya habit masing-masing, sifat masing-masing. Kita sebagai manusia, kita harus saling memahami dan mengerti sih. Jadi jangan hanya kita yang mau dimengerti aja, kita mengerti sesama. Saya banyak menghadapi konflik itu ya sering sih dalam pekerjaan itu, jadi cuma miscommunication aja. Itu kita pentingnya komunikasi di antara sesama SDM, karyawan itu penting. Makanya tadi saya bilang ada ritual, kita briefing pagi atau kita adakan outing itu lebih untuk memperlancar komunikasi dua arah. Jadi jangan ada mereka yang selama ini nggak kenal, oh ternyata gitu ya, gitu. Oh ternyata, kenapa sih kayak gini bisnis terus? Oh ternyata ini loh, kita cari solusinya, cari kuncinya tuh yang apa gitu. Menghadapinya sih, ya kalau konfliknya masih sewajarnya, ya kita masih bisa one on one, kita bicara ada masalah apa. Cuma kalau sifatnya udah yang sudah mengganggu pekerjaan, mengganggu kenyamanan, ya itu akan kita ke HR nih. Jadi yang pertama ditanggalkan itu komunikasi, selanjutnya komunikasi dua arah, saling mengerti satu sama lain. Kita ya itu pedoman pancasila harus dilakukan. Dan juga selanjutnya kalau misalnya udah benar-benar mentok, langsung ke HRD aja. Yang sifatnya sudah yang melampaui batas ya, yang sekalinya sudah mengganggu, udah levelnya tuh udah parah. Saya itu bukan mau pakai lagi, apalagi kalau kita pidana, kita pakai lengkap. Nah, jadi itu hasil wawancara kami bersama Regional Manager Oriskin. Sekian, terima kasih.